Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPB Bukit Sentul Bogor. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya, PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran. Pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah, menghadirkan dunia yang setara, adil, dan damai sejahtera. Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan. Namun hatinya akan sangat terluka jika disigma sebagai perempuan tak laku atau perawan tua. Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan disabilitasnya. Tapi jiwanya tersayat sakit jika direndahkan dan dihina. Ia mungkin sedang meratap meminta anak dan memohon Tuhan memberkati rahimnya. Maka hargailah tiap air mata dan keluhannya, dan perhatikanlah penghakiman terhadapnya. Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan. Tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan. Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung menyawa bagi anak demi kelayakan. Doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang, karena berjuang sendirian pasti tak pernah ia rancangkan. Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga, direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Status dan gelar yang menyertai perempuan bukanlah ancaman, melainkan pengalaman yang mematahkan dan mendewasakan. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan.
Rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman, di mana anggotanya saling merangkul dalam kesatuan. Allah yang rahimi merawat dan menjamin keberlangsungan. Menetapkan rahim perempuan menghadirkan kehidupan. Kerahimannya yang ilahi itu mengajari kita menghargai perempuan. Sehingga tindakan mengabaikan hak perempuan perlu dilawan. Pikiran yang menghinakan tubuh perempuan mesti ditinggalkan. Dirgahayu pelkat persekutuan kaum perempuan, Allah pencipta di dalam Kristus Yesus, menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa. Seperti pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan teguh berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengertikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemara bersahaja saleta batuhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu gelap hatinya berserah, supaya Engkau yang pertama dan kami yang rendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan teguh berdoa bekerja. Kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Allah. Marilah berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 3, bait 1 dan 2. Mari menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa
Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari kitab Filipi pasal 1 ayat 6 yang menyatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Semua tapi dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang mana, baik di surga yang makam, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia, tetapi pada saat yang sama, kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Kami mengaku bahwa kami telah mempraktikkan tindakan-tindakan yang melawan keteladanan, meremehkan kehidupan, dan mengabaikan kesehatan. Suar kami lemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi, dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan kehidupan. Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan. Mereka hadir sebagai ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat jauh atau dekat. Kiranya kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang kami emban dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan cinta kasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami yang sepadan. Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan, dan teman ziarah. Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruangan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan menghadirkan kaum perempuan sebagai ibu, nenek, saudari, guru, atau kawan. Kami menyadari perilaku kami yang melawan kehendak Kristus. Kami sering kali memandang ibu lebih rendah
dari ayah. Juga sering memanfaatkan kebaikan hati ibu dan menjadikan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstra. Kami kehilangan empati dan melupakan tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan bersama dalam rumah. Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misimu di dunia ini. Kami tunduk dalam tuntunan dan ajaran dengan menghambakan diri. Terpujilah Engkau yang memanggil kami sebagai sahabat dan rekan kerja, mengangkat yang oleng karena berbagai tantangan kehidupan. Kami mengaku bahwa kami lalai memupuk kesadaran, kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan. Kiranya kami bangkit kembali dalam semangat memupuk kebersamaan, serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami meroleh kasih karunia menapaki kebara zaman. Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dalam budaya yang merendahkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah tercermin dalam karya yang merahmati sesama. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti. Kiranya keselamatan yang darimu memenuhi hidup, hati dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap, kami layak untuk terus menerima pengampunan, tuntunan, dan penyertaan-Mu yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bukanlah zamannya perempuan hidup dalam kuasa laki-laki, hingga direndahkan dan menjadi tak berarti. Tuhan menciptakan sama dan setara, Dia beri karunia untuk bekerja bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur atas hari ulang tahun ke-56 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala, kita arahkan hati kita. Kita percaya ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, hadirat Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita. Bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, mari kita berdoa. Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang kami panggil Bapa. Kami bersyukur bersama dengan kaum perempuan. Kami memperingati betapa Engkau adalah Allah kami yang sangat mengasihi kami semua. Dan kami juga percaya Engkau mengasihi kaum perempuan yang menjadi bagian di tengah-tengah panggilan dan pengutusan untuk menyatakan warta sukacita kabar baik yang Engkau berikan kepada kami semua. Sehingga kehadiran kaum perempuan yang hari ini kami syukuri menjadikan kami senantiasa merenungkan keberadaan kaum perempuan di tiap-tiap keluarga, di tiap rumah tangga, di tiap gereja dan di tiap masyarakat. Maka inilah kami ya Allah,
yang bersama dengan kaum perempuan akan membaca dan merenungkan firman-Mu, menghayati firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Pembacaan Alkitab hari ini dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, karena aku semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih besar Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kaum perempuan GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, 56 tahun merupakan ucapan syukur yang begitu mendalam di tengah-tengah keberadaan kita saat ini dalam konteks masa pandemik. Tapi bagaimana kita bisa mengucap syukur? Dan inilah tema khotbah pada hari ini, yaitu mengucap syukur di tengah pergumulan. Saat kita melihat gambar di slide ini, kita melihat ada Paulus yang memiliki hubungan relasi yang sangat dekat dengan teman-teman sekerjanya. Lalu kemudian kita melihat ada gambaran tulisan tangan yang dibuat oleh Paulus ketika ia menulis surat kepada Filipi ini di dalam penjara. Kalau kita memperhatikan gambar ini, Bapak Ibu terkasih, surat merupakan alat komunikasi yang memang dijalin, dilakukan ketika seseorang merindukan, ketika seseorang ingin berkomunikasi dengan orang lain yang posisinya jauh. Kalau sekarang ini sudah kita tinggal ambil handphone,
lalu kemudian kita mau melihat wajahnya, kita sudah video call, lalu kemudian kita bisa langsung tenang dan lega karena kita bisa melihat keadaan dirinya, kesehatannya, dan itu membuat kita bisa melihat perbedaan konteks antara ketika kita membaca kitab Filipi pasal 1 ini dengan kondisi sekarang. Nah, kalau kita memperhatikan dulu judul atau tema mengucap syukur di tengah pergumulan, saya ingin bertanya kepada kaum perempuan yang hari ini kita mau merayakan ulang tahun perempuan di GPIB yang ke-56. Ingatan apa? Ini Paulus ketika menulis surat, dia mengingat dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan atas kawan-kawan sekerjanya yang ada di Filipi. Ingatan apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat dalam slide ini, saya mau bertanya, ingatan apa yang membuat seorang perempuan jadi bersyukur dan bersukacita? Biasanya perempuan kalau bersyukur atau bersukacita ada peristiwa apa? Ulang tahun? Ya, ulang tahun. Lalu kemudian saat melahirkan anak. Begitu? Ada lagi? Yang jawab tadi bapak-bapak. Karena bagi perempuan yang membuat mereka bersyukur ada banyak hal. Tadi ulang tahun. Yang kedua? Kelahiran, oke. Dapat cucu, naik kelas. Ada yang bahagia ketika justru mengingat kampung halaman, lalu masa kecil, waktu beta masih kecil, teringat dan kemudian bahagia sekali main di sungai, lalu kangen dengan teman-teman di sana waktu masa kecil, dengan SD, teman SMP atau teman SMA, teman-teman kuliah. Makanya kemudian ada reuni yuk 30 tahun kemudian. Tapi sekarang belum boleh karena harus menjauhi kerumunan. Saat mengingat pengalaman-pengalaman masa lalu, hatinya jadi apa tuh? Berbunga-bunga. Jadi melambung tinggi, jadi tambah semangat. Oh, mau reunian nih kita jadi semangat. Dan banyak sekali yang membuat kita akhirnya bersukacita dan bersyukur. Ada lagu 1000 alasan untuk kita bersyukur gitu ya. 10,000 reason untuk membuat kita bersyukur kepada Tuhan, bersukacita. Tapi bagaimana kalau kondisinya dalam pergumulan, kondisinya di tengah-tengah kita menghadapi penderitaan yang amat sangat menekan. Saya mau memperlihatkan slide dari wajah seorang perempuan ini. Ini bahagia atau ini adalah gambar sedang marah? Saat muka perempuan begini, biasanya yang diingat apa? Karena ada orang yang memfitnahnya kah? Jadi begitu, lihat. Walaupun pakai make up, jadi make upnya dia menonjol, pipinya itu merah. Saat dihina, saat dikecewakan, saat disingkirkan, saat diejek, saat diperguncingan, saat dan semua ada daftarnya. Mukanya langsung seperti tadi. Itu muka marah. Kalau kita lihat lagi di muka yang berikutnya ini, nah ini. Mungkin karena susah tatap muka, jadi akhirnya ditunjuklah itu, lalu kemudian dipasanglah muka amarahnya, dan kemudian mulutnya pun sampai seperti apa? Ini mulut orang yang lagi menyanyi nggak gini, lagi puji Tuhan. Tapi ini mulut orang yang lagi marah sekali, sampai mulutnya seperti biasanya waktu lalu saya bilang monyong-monyong gitu ya, lihat. Si ibu ini begitu amarah sekali. Bagaimana kita bisa mengucap syukur di tengah pergumulan, kita sedang dihina, kita difitnah, kita dikecewakan, kita diamarahkan. Tetapi ada wajah yang kemudian diharapkan dalam pemberitaan firman Tuhan ini adalah wajah yang bahagia, wajah yang penuh sukacita, wajah yang penuh syukur. Karena wajah ini adalah wajah yang tampak ketika Paulus memang sedang menulis surat kepada
jemaatnya di Filipi. Tapi sebelum melihat wajah Paulus yang sedang bersemangat menulis surat di Filipi, kalau kita perhatikan dalam slide ada gambar perempuan yang mukanya itu di satu pihak dia sedang bergumul, dia sedang punya penderitaan, dia begitu sangat tertekan. Dalam slide ini Bapak Ibu lihat wajahnya tertunduk, wajahnya sedih, wajahnya penuh dengan tekanan-tekanan hidup, tetapi ia memegang topeng dengan muka tersenyum. Ini kenyataan yang terjadi ketika kita membaca teks atau tema ini. Bagaimana kita bisa mengucap syukur, bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah pergumulan. Mungkin yang akan terjadi adalah topeng senyum, tetapi di dalam penuh dengan berbagai macam kesedihan dan juga tantangan yang kelihatan sekali Tuhan yang mengetahuinya. Tetapi hari ini kita melihat bersama dengan kaum perempuan yang bersyukur, ada seseorang yang dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam kesulitan, tapi dia memiliki semangat terus untuk yang berkobar-kobar dalam memberitakan firman Tuhan. Dia adalah yang bernama Paulus. Kita lihat dalam slide ini Paulus sedang menulis sesuatu dalam keterbatasannya. Dia menulis di tengah-tengah penjaranya. Mengapa dia harus dipenjara? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak penderitaan yang memang harus dialami oleh Paulus ketika dia memberitakan Injil. Penguasa tidak suka ketika nama Yesus diberitakan bahwa hanya kaisarlah yang harus disembah. Dan kemudian Paulus terus dengan giat, dengan semangat memberitakan kabar baik tersebut. Dalam slide berikut ini kita lihat bahwa surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu yang disingkat surat Filipi, adalah salah satu kitab dalam agama Kristen dalam perjanjian baru yang merupakan surat kiriman Rasul Paulus untuk jemaat Kristen yang ada di kota Filipi, dan surat ini dikelompokkan sebagai surat dari penjara, yaitu bersama surat Paulus yang ada diserahkan ke jemaat di Efesus, di Kolose, ke Filemon. Ini adalah surat-surat yang dikelompokkan, surat yang ditulis oleh Paulus ketika ia dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam penderitaan. Dan bagian pengantarnya ia menyebutkan bahwa Paulus dibantu oleh rekan sekerjanya yaitu Timotius dalam pengiriman surat kepada jemaat di Filipi, dan juga ia bersyukur ketika mengingat jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita lihat peta ini Bapak Ibu Saudara terkasih, peta ini memperlihatkan perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Bapak Ibu lihat ada tanda panah merah yang besar. Disitulah di mana Paulus berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Lydia, penjual kain ungu. Di Eropa inilah pertama kali kekristenan disampaikan. Dan Paulus dalam perjalanan kedua ini, dia mengalami sukacita yang besar karena dia berjumpa dengan perempuan yang begitu sangat semangat sekali, yang memberitakan Injil atau kabar baik. Setelah dia menjualkan kain ungu, dia tetap terus menyampaikan kabar baik, kabar sukacita itu. Kita lihat inilah sisa-sisa dari kota Filipi. Dan ketika kita memperhatikan sisa-sisa dari kota Filipi, disinilah firman Tuhan ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Di manakah letak kota Filipi? Letaknya ada di Makedonia Timur. 16 km dari pesisir laut yang dikatakan atau disebut Aegea, dan Filipi dinamai menurut Raja Filipus II dari Makedonia, Alexander Agung. Pada masa Paulus, kota ini sebuah kota Romawi dan pangkalan militer yang terkenal. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kalau tadi hanya sisa-sisa kota Filipi, tetapi pada saat Paulus menulis surat ini, Filipi adalah kota Romawi dan pangkalan militer yang terkenal. Filipi menjadi kota di mana tempat Paulus bertemu dengan orang-orang yang amat sangat mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita perhatikan dalam bagian yang tadi kita baca bersama. Dalam bacaan tadi kita bisa mengelompokkan surat yang menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada ucapan syukur yang diucapkan dari ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6.
Kalau dari ayat 1 hingga ayat 2 adalah kata-kata salam, kata-kata pembuka. Lalu ayat ketiga hingga ayat ke-6 adalah kata-kata ucapan syukur. Lihat Bapak Ibu, posisi dia dalam penjara. Dia mengawali sebuah surat dengan penuh syukur. Mengingatkan kita bahwa kita pun mampu sebenarnya bisa tetap mengucap syukur di tengah penderitaan dan pergumulan. Ayat ke-7 dan ke-8 itu adalah keyakinan dan kasihnya. Keyakinan ia akan kawan-kawan sekerjanya akan tetap terus memberitakan Injil. Keyakinan dia bahwa Allah akan tetap terus menyertai saudara-saudara kawan sekerjanya ini. Di tengah ucapan syukur akan keyakinan ini, Filipi adalah kota yang membuat Paulus terus terkenang dan juga dia bersuka cita. Jadi sukacitanya Paulus adalah ketika dia melihat orang-orang yang ada di Filipi itu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika Paulus menulis surat ini, dia benar-benar menghayati sukacita ini, dan sukacita ini bukan karena kebaikan orang itu saja yang dia temui di Filipi, tetapi juga karena melihat bagaimana mereka itu mengenal Kristus begitu dalam, sungguh-sungguh mengasihi Allah, sungguh-sungguh berbicara tentang Allah, bahkan sungguh-sungguh melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang membuat Paulus bersukacita. Mereka bukan orang-orang sempurna yang ada di Filipi, tetapi mereka juga ada orang-orang yang penuh dengan penderitaan, mereka juga ada orang-orang yang hidup di tengah-tengah tekanan, tetapi mereka adalah orang-orang yang semangat dalam persekutuan bersama dengan Paulus, dan Paulus sekali lagi mengungkapkan sukacitanya itu. Kalau kita bicara soal sukacita Bapak Ibu, itu saya teringat dengan nyanyian yang ada di Kidung Ceria. Apabila kita sukacita, siapa sumbernya? Tuhanlah sumbernya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih, di Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor, Pelkat PKP, pengurus Pelkat PKP adalah mereka yang melihat regenerasi, mereka adalah para pelayan di ibadah minggu. Dan bahkan sampai hari ini mereka terus melayani ibadah hari Minggu sebagai pengurus Pelkat PKP dan juga tetap melayani ibadah pelayanan anak. Jadi ketika tadi saya menyanyikan lagu Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Mereka sangat tahu lagu itu karena mereka adalah juga pengajar di ibadah hari Minggu. Nah, ketika kita bersyukur dan bersukacita tahu Tuhanlah sumbernya, kita tahu berarti Paulus mengucap syukur oleh karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburannya. Dia berterima kasih kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dalam slide ini ada sebuah gambar Bapak Ibu terkasih. Gambar ini memperlihatkan bagaimana kita menghayati sebuah persekutuan. Dalam segala macam penderitaan, pergumulan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada tulisan yang mengatakan begini dalam slide ini. Bertulis sebuah gambar, rasa syukur atas para sahabat dapat ditunjukkan dengan memberi perhatian, meluangkan waktu untuk berjumpa, berkomunikasi, dan mendoakannya. Jadi hari ini kita melihat penghayatan syukur sukacita Paulus karena persekutuan yang dialaminya itu di Filipi begitu kental dengan semangat akan memberitakan Injil, kabar baik, sehingga ia kangen kepada jemaat di Filipi. Dia menulis surat itu dengan sukacita dan dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, rasa sukacitanya atas koinonia yang terjadi di kota Filipi. Nah Bapak Ibu, persekutuan seperti apa yang kita miliki setelah 56 tahun di jemaat ketika merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP, 56 tahun. Persekutuan kita adalah persekutuan yang semakin solid karena persekutuan kita di dalamnya ada percakapan-percakapan yang saling menopang, yang saling menguatkan, atau hanya obrolan-obrolan santai aja. Misalnya Bapak Ibu ya, begini, kita ngobrol-ngobrol sama sahabat, sama teman, setelah kita makan, setelah kita lakukan aktivitas, tapi kemudian itu hanya baru permukaannya saja. Itu baru hanya kosmetiknya aja, itu baru make up-nya saja. Harus kemudian ada bagian yang dalam sebuah kualitas persekutuan. Tidak hanya ngobrol-ngobrol santai saja, tetapi kemudian ikut bergumul bersama-sama. Gimana ya supaya persekutuan kita ini tidak hanya dikelilingi dengan candaan-candaan saja, tetapi bagaimana ya
kita bisa bertahan di tengah godaan, bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita sebagai perempuan tetap kudus, bagaimana ya saya sebagai seorang perempuan bisa tetap menuntun keluarga saya untuk lebih fokus, lebih mengutamakan Kristus, sehingga bagaimana ya saya bisa membimbing anak-anak saya kalau saya ini tidak jadi contoh. Itu adalah contoh persekutuan yang membuat kita semakin hari semakin terbangun dalam persekutuan. Tidak hanya kata orang hahaha hihi aja gitu ya, sekedar ngobrol-ngobrol, tapi kemudian kualitas persekutuan itu kuat yang membuat kemudian kemanapun orang meninggalkan persekutuan itu dia kangen. Saya teringat, inilah persekutuan yang membuat saya berakar dalam Kristus, yang membuat saya bertumbuh dalam Kristus, yang membuat saya kemudian berbuah-buah dalam Kristus, menjadi perempuan yang menimbulkan dan menghadirkan sukacita ketika ada kawan yang sedang mengalami penderitaan, ketika ada teman yang sedang bergumul oleh karena pandemi, ketika ada sahabat saya dalam persekutuan, di dalam persekutuan kaum PKP ini, mereka sedang berada dalam pengalaman akibat kekerasan dalam rumah tangga. Itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kaum perempuan adalah kaum yang seharusnya memperlihatkan persekutuan yang berkualitas, yang sehingga ketika dimanapun masing-masing salah seorang pergi meninggalkan persekutuan, dia punya rasa kangen, dia punya rasa rindu, dia kemudian menulis bagaimana ia sangat amat merindukan persekutuan dalam Tuhan yang sudah dibangun seperti persahabatan yang akrab sekali antara Paulus dengan jemaat di Filipi, persahabatan mereka dengan Tuhan. Dengan demikian, pelkat PKP yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersekutu, karena Allah telah mempersatukan kita untuk apa? Untuk tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa? Tujuan mulia itu banyak sekali. Pengurus PKP dipanggil untuk menjadi teladan bagi perempuan yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangganya. Ia mengalami rasa disingkirkan, ia mengalami merasa fitnah, ia merasa terancam, lalu kaum perempuan datang, hadir, memberikan ketenangan, membuat si pribadi ini jadi bersyukur kepada Tuhan di tengah penderitaannya. Dia mengucap syukur di tengah pergumulannya. Kalau kita tanya sekarang kepada ibu-ibu terkasih, kepada siapa ibu-ibu akan mengucapkan terima kasih? Ini Paulus mengucapkan terima kasih. Dalam suratnya dia menulis surat. Dia mengucapkan terima kasih, dia mengucapkan sukacitanya. Ibu-ibu, adakah ucapan terima kasih yang ibu-ibu akan ucapkan kepada seseorang di luar sana? Yang ibu-ibu ingat dialah yang membimbing iman saya. Di dalam gereja ini? Atau di dalam rumah tangga ibu-ibu? Siapakah yang membuat anak-anak akan mengatakan, terima kasih mama, karena engkau telah membimbing imanku. Terima kasih ibu, karena engkau adalah perempuan yang menunjukkan ketegaran di tengah pergumulan. Terima kasih pengurus pelkat PKP, Jemaat Bukit Sentul Bogor, karena ketika aku mengingat engkau, bahkan mengingat persekutuanmu, aku semakin hari semakin kuat, karena engkau memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan aku pun juga mengalami pertumbuhan iman di tengah-tengah persekutuan kaum perempuan. Itu yang membuat ibu-ibu jadi bersukacita dan bersyukur pada Tuhan. Karena menemukan persekutuan yang berkualitas, yang memiliki relasi yang kuat antara Tuhan dan juga sesama. Mari kita terus jalin hubungan kita dengan penuh cinta kasih, sehingga setiap orang, setiap perempuan yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan, dia akan mengatakan, aku tetap bersyukur, aku tetap bersukacita. Karena aku punya sahabat, karena aku punya teman, karena aku punya persekutuan yang mengingatkan aku untuk terus maju, untuk tetap terus kuat, untuk tetap terus mampu menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan. Aku akan menata hidup ini oleh karena aku dikelilingi oleh kaum perempuan, oleh para pengurus, oleh setiap anggota yang saling menguatkan. Tuhan memberkati persekutuan kaum perempuan di tengah berbagai macam kesulitan yang saat ini sedang terjadi. Kita akan terus membuat sesama kita mengatakan, aku bersyukur Tuhan, walaupun aku saat ini sedang hidup di tengah kesulitan ekonomi, aku punya teman-teman perempuan yang mampu menopang aku, yang mampu memperhatikan aku. Dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini keluarga kami sedang mengalami sakit.
Aku bersyukur aku punya kelompok di tengah gereja ini, di tengah persekutuan ini, para perempuan yang menghibur aku dan menguatkan aku. Di tengah kaum perempuan sedang mengalami pergumulan, ketika harus menghadapi anak-anak yang sulit, dia mengatakan, aku bisa karena aku punya contoh-contoh dari teman-temanku, sahabat-sahabatku di dalam persekutuan kaum perempuan yang juga telah melewati proses kesulitan itu, maka aku pun bisa bersama dengan Tuhan. Selamat memiliki persekutuan yang berkualitas dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan selamat ulang tahun yang ke-56. Persekutuan Pelkat PKP akan semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kehadirannya adalah tujuan yang mulia. Tuhan memberkati. Amin. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Roh Kristus tetap bercahaya di dalam pelita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecilku sedih, tetapi Bapa jadi ingat di dalam cahaya salib. Dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Kita akan mengaku iman rasuli dan hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami punya sahabat-sahabat yang telah Tuhan pertemukan dalam persekutuan bersama dengan kaum perempuan. Dan sahabat-sahabat ini membuat kami semangat ya Allah, karena di tengah-tengah kami bergumul akibat masa pandemik yang terus berkepanjangan dan yang belum berakhir, ketika kami mengalami kesulitan ekonomi, Engkau menghadirkan sahabat-sahabat yang memberikan kami semangat untuk tetap terus berjuang. Ketika keluarga kami terpapar akibat dari virus corona, Engkau menghadirkan kaum perempuan yang menjadi sahabat-sahabat kami, kawan sekerja Allah yang menghibur dan juga memberikan kekuatan bahwa Engkau tetap beserta dengan kami. Ketika kami dalam pergumulan, kami merasakan sendiri, dikucilkan, kami mendapatkan penghiburan karena ada kaum perempuan yang Tuhan hadirkan, yang membuat kami kembali bersuka cita dan bersyukur atas semua hal yang sedang kami alami. Ketika kami sedang mengalami kelelahan, ketika kami sedang tidak berdaya, ketika kami sedang putus asa, Engkau menghadirkan kaum perempuan yang memperlihatkan iman percaya mereka bahwa Engkau adalah Allah yang akan memulihkan segala keadaan yang sedang kami alami ini. Dan inilah syukur kami ya Allah ketika kami belajar dari firman-Mu, seorang Paulus yang di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, ia tetap memberikan semangat, bahkan ia mengingat dengan doa bagaimana jemaat di Filipi telah menopang, telah memperhatikan, telah membuat ia senantiasa tetap tegar di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Maka biarlah firman-Mu ini akan terus dinyatakan di tengah-tengah kaum perempuan, di tengah setiap mereka yang sedang bergumul seorang diri,
yang hanya Tuhan yang mengerti keberadaan hidup mereka, sehingga mereka tetap menemukan persekutuan yang sungguh-sungguh menghadirkan sukacita dan kedamaian. Terima kasih ya Allah, persekutuan kaum perempuan di usia yang ke-56 tahun ini akan menjadi perempuan yang memberi inspirasi bahwa ada banyak hal yang mereka lakukan di tengah-tengah keterpurukan ekonomi, di tengah-tengah rasa sakit yang dialami oleh keluarga, di tengah-tengah keterasingan, tetapi mereka akan terjalin dalam kebersamaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama dengan kaum perempuan, bersama dengan mereka yang sedang bergumul, bersama dengan setiap perempuan yang hadir di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat yang mengalami diskriminasi, yang mengalami kekerasan, yang mengalami berbagai macam tindakan-tindakan ketidakadilan oleh karena diri mereka sebagai perempuan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati persekutuan kaum perempuan yang ada di Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Para pengurus Tuhan, mereka tidak lepas dari pergumulan, mereka tidak lepas dari pergumulan dan tantangan. Tetapi kami bersyukur mereka Tuhan panggil. Kami bersyukur mereka Tuhan berikan kekuatan untuk tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap sukacita, bahkan membagi sukacita itu kepada setiap kaum perempuan yang ada. Sehingga inilah kami Tuhan yang percaya bahwa para pengurus Pelkat PKP bahkan bersama dengan anggota-anggotanya akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan pemulihan oleh karena Tuhan menghadirkan persekutuan yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Di tengah-tengah permohonan ini kami berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami. Berkati, berikan perlindungan, bahkan juga Tuhan tolong dalam upaya mereka untuk membantu setiap daerah yang mengalami musibah dan bencana alam. Tuhan hadir bersama dengan mereka yang saat ini sedang bergumul di tengah tempat pengungsian. Tuhan hadir menolong ketika mereka saat ini juga sedang mengalami bencana. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menghadirkan sukacita karena Engkau akan mengirim bantuan kepada mereka dan juga Engkau akan mengutus jemaat-Mu baik secara pribadi bahkan sebagai persekutuan untuk juga melakukan upaya-upaya untuk hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Berkati secara khusus bagi kaum lanjut usia dalam kelemahan tubuh, mereka akan tetap semakin kuat iman mereka karena mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk seluruh keluarga yang ada di Jemaat-Mu Bukit Sentul Bogor, bahkan juga keluarga-keluarga yang namanya kami sebutkan saat ini. Bagi keluarga Tohata Latumahina, keluarga Ibu Ivon Waro, keluarga Siburian Pangaribuan, keluarga Nainggolan Peyo, keluarga Karol Somba, dan keluarga Daniel Watimanela. Dalam kasih-Mu kami membawa nama-nama dari keluarga kekasih kami ini. Tuhan berkati, Tuhan topang, Tuhan berikan sukacita dan kekuatan menjadi bagian yang akan terus mereka alami dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Bahkan semua jemaat yang tidak kami sebutkan, Tuhan juga hadir dalam pergumulan dan tantangan dan keluhan-keluhan mereka, biar mereka semakin kuat di tengah-tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan. Kami berdoa untuk Oma Konstan Korputi Item, Opa Yopi Dumano, Ibu Konstansa Meyer Penturi, Ibu Diksi Sianenia, Bapak Yohanes Ermas Petela, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palending. Dalam kasih-Mu Engkau memberkati di tengah-tengah usia mereka yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Jimmy Sumakut, kami berdoa untuk Bapak Klis Sumese, kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang bergumul oleh karena berbagai macam sakit penyakit yang dialami. Tuhan hadir, Tuhan kuatkan, Tuhan topang, dan Engkaulah yang akan menjadi sumber sukacita di tengah-tengah pergumulan sakit yang dialami. Dan Tuhan, kami memohon berikanlah kesembuhan kepada keluarga-keluarga kekasih kami ini. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun untuk anak Fania Meyer, Saudara Theodor Ezekiel, Bapak Nanang Handoko, Ibu Susana Tampubolon, Ibu Margarita Wane. Dalam kasih-Mu biarlah sukacita mereka akan diberikan kekuatan, kebahagiaan karena mereka tetap diberkati dengan kesehatan dan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Berkati
syukur dari keluarga Bapak Antonius Sihaan dan Ibu Fitri Yunita Tanamal ketika mereka juga mengucap syukur untuk hari ulang tahun perkawinan. Berkati sehingga menjadi keluarga yang terus menjadi teladan di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Inilah syukur kami Bapa di sorga bersama dengan pergumulan jemaatmu GPIB Bukit Sentul Bogor yang terus memohon pertolongan Tuhan. Berikanlah jalan, bukakanlah jalan Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu, Engkau tolong kami Tuhan tepat pada waktunya, sehingga biarlah permohonan kami Engkau dengar ya Tuhan, ketika kami berdoa untuk mendapatkan rumah ibadah. Engkau mengasihi umat-Mu ini Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menolong setiap upaya yang dilakukan oleh setiap pribadi dan keluarga dalam persekutuan di gereja-Mu ini. Dan kami berdoa bersama dengan Diaken Penatua yang bertugas pada hari ini, bersama dengan organis pemandu lagu, bersama dengan tim multimedia, bersama dengan pegawai kantor, bahkan bersama dengan pengurus Pelkat PKP, semua yang terlibat di dalamnya. Kami percaya kehadiran setiap orang, setiap pribadi yang telah mempersembahkan hidup mereka, biarlah akan Tuhan berkati dalam segala aktivitas yang dilakukan. Terima kasih ya Allah, ketika kami sedang bersama-sama bergumul untuk penyusunan tim kerja dan juga menyusun rencana kerja dan anggaran. Kami percaya kehadiran Tuhan, hikmat Tuhan, sukacita Tuhan pun menjadi bagian yang akan terus dilakukan di tengah-tengah jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah pergumulan umat-Mu ketika Engkau akan hadir terus bersama dengan tiap-tiap keluarga, bersama dengan tiap perempuan yang akan memberikan inspirasi, yang akan bangkit di tengah keterpurukan, yang akan memberikan kekuatan di tengah kelemahan, dan yang akan memberikan pengharapan di tengah keputusasaan. Bersama dengan para pengurus dan semua kaum perempuan, jadilah yang terbaik bagi kehidupan pribadi dan keluarga, dan gereja dan masyarakat. Oleh karena Tuhan telah memberikan berkat kepada setiap kaum perempuan. Inilah syukur kami, dan kami percaya Tuhan akan mendengar doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 disebutkan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia. Kita bersukacita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di jalanku ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah, dialah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lemah gelap
hingga ku masuk ke negeri baka. Namanya yang tak ku pahami kasihnya, hingga berita salib ku dengar. Ku beriman dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gerejamu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini. Ya Tuhan, tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Warta baca. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook YPB Jemaat Bukit Sentul sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan, ditanyakan kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengar pesan dari Dewan GPIB, pesan dari Dewan PKP GPIB. Perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemi virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, kasih Tuhan tetap kita rasakan, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-56 tahun. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita menjadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan. Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah. Selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun. Sehingga kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Karena dampak virus corona itu tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, Tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin. Sabar menghadapi berbagai kesulitan. Tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKP.
kami, pengurus PKP GPIB Bukit Sentul mengajak ibu-ibu untuk bersekutu bersama di ibadah PKP setiap bulan di minggu kedua secara daring. Tetap semangat ibu-ibu, patuhi terus 5M, selamat memiliki hati yang terus rindu untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera. Beritakanlah dan aminkanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib, ku disentuhnya irama hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat ulang tahun PKP yang ke-50.